guys, welcome back to my YouTube channel. Bareng aku Febriana di YouTube channel aku, Fe Beauty Story. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen apapun di bawah ini. Kalau misalkan kalian suka sama video aku, kalian juga bisa nyalakan loncengnya biar setiap aku update kalian akan dapat notifikasi. Tapi kalau misalkan kalian gak suka sama video yang aku buat, kalian bisa skip aja. Kalian risih gak sih guys ngelihat poni aku yang sekarang? Oke guys, pertama sorry kalau misalkan kalian risih banget ngeliat poni aku yang sekarang ini, karena memang aku juga risih, rasanya pengen aku sibak gitu. Jadi buat kalian nih, buat kalian yang lagi gabut, please jangan sekali-kali berurusan sama rambut kalian, apalagi kayak potong-potong gitu, ikut-ikut tutorial potong poni ala-ala Korea gitu. Kalau misalkan kalian nggak punya skill potong rambut kayak gitu, mending jangan deh, karena jadinya bakal fail banget. Dan ini aja udah aku benerin ke salon, cuman nggak tahu juga salonnya tuh kayak apa, memang tau lah guys, pokoknya jangan ikut-ikut. Dan pengumuman penting lagi buat kalian, aku akan mulai bulan depan aku bakalan upload video itu secara rutin di setiap hari Senin dan Jumat. Jadi kalian jangan sampai ngelewatin video-videoku. Jadi kalau misalkan kalian gak mau kelewatan sama video yang aku buat, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga kalian bisa nyalain loncengnya supaya setiap aku upload video kalian dapat notifikasi. Nah oke guys, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang lem eyelash extension. Cuman aku bakal ngebahas tentang lem eyelash extension yang biasa aku pakai. Jadi aku nggak mau nge-review tentang lem eyelash extension yang nggak pernah aku pakai atau belum pernah aku pakai, karena istilahnya kan aku belum pernah pakai nih. Jadi kalau misalkan aku nge-review kan jadi kayak ya lo aja belum pernah pakai, masa lo nge-review lem itu, kan kita juga nggak pernah ngerasain gitu loh guys. Nah cuman kalau beberapa dari kalian memang ada yang menanyakan tentang lem itu, biasanya aku bantu jawabnya itu dengan memberikan keterangan dari lem itu. Jadi misalkan nih, aku biasa pakai lem Jovisa, kalian tanya tentang lem AB gitu. Nah kak, misalkan lem ini tuh perih nggak sih, cepat kering nggak sih, kayak gitu, atau baunya nyengat banget gak sih gitu. Biasanya aku cari review dulu dan aku kasih penjelasan ke kalian bedanya sama lem yang biasa aku pakai itu biasanya di kecepatan kering, ketahanan, dan juga baunya. Aku mau cerita juga guys, jadi aku dulu pernah juga pasang eyelash extension gitu. Aku yang pasang, jadi aku yang sebagai customernya di situ. Sebetulnya itu adalah studio eyelash yang udah cukup punya nama lah di sini. Tapi pas aku pasang eyelash extension di sana, di setengah perjalanannya itu lemnya itu kayak aku udah nggak kuat nyium lemnya itu guys. Padahal aku udah pakai masker. Jadi aku setiap pasang eyelash extension, meskipun belum zaman covid gitu, aku udah pakai masker karena kadang kan kita ketiduran gitu ya. Aku nggak mau dong kalau misalkan pas aku ketiduran gitu dowoh, atau misalkan dowoh, atau misalkan aku ngiler gitu, mbak-mbaknya lihat kan aku malu gitu loh guys. Jadi waktu itu aku udah pakai udah pakai masker gitu. Ternyata baunya tuh bener-bener yang nyengat dan sampai tenggorokanku, dan tenggorokanku tuh bener-bener yang gatel banget, dan aku sampai batuk-batuk itu lama banget guys. Sampai aku udah dikasih aqua gelas gitu sama mbaknya, tetap aku batuk-batuk karena memang gatel banget guys lemnya itu. Jadi aku nggak tahu apa yang lem dia pakai. Nah di sini itu sama-sama rugi sih guys. Jadi kayak customernya pun rugi, dia merasa gila gue pasang di sana lemnya kuat banget nih, baunya nyengat banget sampai tenggorokan gue gatel dan gue batuk-batuk kayak gitu. Yang kedua, di mbaknya juga yang sebagai pemasang eyelashnya itu pun dia rugi waktu dong guys. Jadi aku saranin buat kalian, kalau misalkan kalian udah dapet satu lem yang bagus gitu, yang istilahnya ketahanan keringnya cepet, ketahanannya itu lama, dan juga baunya nggak nyengat, ya udah kalian pakai itu aja guys. Maksudnya ya nggak usah nyoba-nyoba lagi. Selama kalian belum dapat lem yang bagus, kalian boleh lah nyoba-nyoba gitu lem apa-apa kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian udah dapat satu lem yang bagus, ya udah yang dipakai itu aja. Kayak contohnya aku dari awal pasang itu 2017 aku berkecimpung di eyelash, ya belum lama sih guys, cuman selama 3 tahun itu pun ya udah aku pakainya dari brandnya Jovisa kayak gitu loh guys. Jadi aku bakal ngejelasin di sini tentang brand Jovisa yang biasa aku pakai. Dan buat kalian yang nonton videoku, please jangan di skip. Aku selalu bilang sama kalian kalau video-video tutorial tuh jangan di skip, supaya kalian itu paham tentang penjelasanku gitu loh guys. Oke, aku akan mulai dari yang pertama kali aku pakai. Itu adalah lem dari Jovisa yang Jo Amor Epic Glue. Jo Amor Epic Glue ini ada 3 seri. Jadi dia punya seri yang listnya ini merah, biru, sama ungu. Nah kalau yang merah
Sebetulnya awal pertama kali aku pakai itu yang merah, guys. Kenapa aku pakai yang merah? Yang merah itu kan kodenya B17. Perbedaan dari ketiganya itu yang pertama, kalau yang merah itu dia kecepatan keringnya ketika kita pasang itu adalah 1 detik. Dan ketahanan dari lem itu setelah dipakai dengan teknik yang benar itu bisa sampai 6-8 minggu ketahanan lem itu. Jadi kalau yang merah itu biasanya dipakai buat orang-orang yang udah profesional. Karena ketika lem itu keringnya itu dalam 1 detik, kalau misalkan kalian belum pro, belum profesional gitu, kalian bakal kesusahan nih guys. Dari nutul nutul oke, dari bulu mata eyelashnya itu ditempelin ke lem sampai nempel ke bulu mata asli si customer. Kalau misalkan kalian belum profesional itu nanti keburu kering, dan ketika kalian nempel nanti jadinya udah kering dan nggak mau nempel gitu loh guys. Jadi kalau misalkan yang B17 itu keringnya itu dalam waktu 1 detik, itu memang buat yang profesional. Nah kemudian yang ungu, jadi yang ungu, yang listnya ungu, yang kodenya B38, dia waktu keringnya itu 3 detik. Jadi kalau misalkan kalian yang masih belajar-belajar kayak gitu, masih cukup lah guys. Nggak terlalu lama banget dan juga nggak terlalu cepet banget gitu. Dan ketahanannya sama 6-8 minggu. Kemudian yang terakhir tuh yang ini, yang Epic Glue yang C48, yang listnya biru ini. Ini aku nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena dia keringnya itu 4 detik guys. Jadi buat ukuranku itu aku kayak terlalu lama nunggu buat si lem ini kering di mata. Jadi banyak lemnya itu yang kayak satu sama lain ngedempet gitu loh guys. Belum kering ternyata aku udah harus pasang lagi, dia ngedempet karena keringnya itu sampai 4 detik gitu guys. Nah kalau misalkan udah pada dempet gitu, misahin bulu mata yang dempet itu susah guys, karena ini lemnya kuat banget dan memang ketahanannya itu juga sama 6-8 minggu. Dan lem ini tuh kuat banget guys, jadi buat misahinnya tuh lama. Kalau untuk yang profesional mungkin pakai yang kode C48 ini agak kesulitan karena waktu keringnya yang lama itu. Cuman kalau misalkan buat kalian yang baru-baru belajar gitu, baru-baru mulai pasang-pasang eyelash gitu, masih belajar-belajar kayak gitu, pakai yang kode ini ya mungkin akan lebih mudah, karena dia spare waktu dari kita nempelin bulu mata eyelash ke bulu mata asli si customer itu kita punya waktu sampai 4 detik gitu guys. Ketika aku pakai lem eyelash yang ini 2 kali sih, itu cuman bertahan nggak sampai 2 bulan gitu guys. Aku nggak tahu dulu aku belum bisa nyimpennya atau memang si lem ini yang gampang buat kering di tempat gitu loh guys, maksudnya di tempatnya gitu. Dia pas mau aku pakai tiba-tiba lemnya tuh keras gitu, jadi ya istilahnya aku nggak punya ancang-ancang karena aku ngerasa lem ini masih banyak banget tapi tiba-tiba udah keras kayak gitu loh guys. Entah aku yang nggak bisa nyimpennya atau memang tipikal lem ini yang gampang yang cepet keras di tempatnya gitu. Tapi karena kadung aku istilahnya udah jatuh cinta ya guys sama Jo Amor ini, aku order ini lagi. Nah, tapi di orderan yang ketiganya itu dari si mbak penjualnya itu pun bilang, "Kak, mau nggak kalau misalkan kita ganti Jovisa yang seri lain? Karena ternyata stok kami itu dia udah mengeras," gitu guys. Berarti kesimpulannya aku ambil dari situ, memang lem yang Jo Amor ini dia memang gampang keras di wadahnya gitu guys. Nah, setelah aku nggak ngedapetin lem ini lagi, karena memang udah mulai susah dicari, dan aku nggak tahu guys kenapa tuh lem Jovisa tuh ya sekarang harganya jadi naik gitu. Apa semakin aku nge-review tentang lem Jovisa gitu, penjualnya tahu gitu, jadi mereka naikin atau gimana ya? Atau memang lemnya ini udah mulai langka atau gimana? Aku juga nggak tahu sih guys. Jadi sorry ya. Balik lagi ke yang tadi, setelah aku direkomendasiin sama mbaknya itu, sebenarnya aku nggak mau guys, aku tetap mau yang itu. Cuman waktu itu tuh mbaknya bilang sama aku, "Kak, mau nggak kita ganti sama Jovisa yang seri lain, dan ini ada wangi banananya, jadi ada wangi buahnya gitu guys." Ya aku langsung tertarik dong, dan itu adalah Jovisa yang ini, yang Jo Glue Pro. Yang Jovisa Glue Pro yang kodenya adalah B27. Sebetulnya dia punya 2 seri guys. Kadang tuh ada yang bilang dia Jovisa Glue Pro B27 atau Jovisa Magnetic. Nah, kalau di Magnetic dia ada 2 seri. Jadi yang satunya itu yang wadahnya pink ini yang B27, yang satunya itu warnanya biru.
Dan aku pilih yang pink ini karena dia punya wangi banana itu. Untuk kecepatan keringnya dia 1 sampai 2 detik. Jadi dia bisa juga dipakai buat yang profesional atau yang sedang gitu. Dan ketahanan dia juga 6 sampai 7 minggu gitu. Cuman kadang customerku banyak yang lebih sih, guys. Kadang tuh ada yang sampai nggak balik-balik ke aku gitu buat retouch kayak atau buat pasang baru kayak karena mungkin saking awetnya gitu ya, guys. Nah, tapi aku juga nggak tahu kenapa, guys. Ini dulu waktu awal-awal aku beli itu harganya cuma sekitar 190 gituan. Tapi sekarang lem ini udah bener-bener susah banget buat dicari. Yang B27 ini susah banget buat dicari. Aku nggak tahu kenapa. Dan kalau misalkan pun ada, itu harganya udah sampai 300-an lebih. Damn. Aku nggak tahu kenapa lem ini tiba-tiba jadi mahal banget. Dan aku pernah hampir salah. Jadi aku mau order yang B27 ini di penjual yang terpercaya gitu, harganya udah 300-an lebih. Tiba-tiba aku ngeliat ada yang ngejual cuman di harga 100 berapa ya, 180-an gitu. Ketika aku udah mau check out, ternyata dia kodenya beda, guys. Jadi warnanya, kemasannya hampir sama persis kayak gini, cuman warnanya itu pinknya beda. Kalau ini kan pinknya pink-pink muda agak orange gitu. Nah, kalau yang satunya yang aku hampir salah itu warnanya bener-bener yang pink muda dan kodenya B22. Aku belum pernah nyoba itu. Kalau misalkan buat kalian yang udah pernah nyoba yang B22 itu, silahkan kalian share pengalaman kalian pakai lem itu. Dan ada bau banananya juga nggak kayak yang ini gitu, guys. Nah, oke, yang aku rasain pakai lem ini, aku seneng banget juga karena baunya yang pertama banana, jadi jelas dia nggak nyengat karena baunya bau buah gitu. Dan ketika aku pasang di customerku pun dia belum ada satupun customerku yang ngeluh kalau itu perih, guys, gitu. Kalau misalkan kita pasang di customer gitu, tiba-tiba air matanya keluar kayak gitu, berarti memang itu matanya sensitif banget, guys. Jadi kalian tinggal lapin aja pakai tisu gitu, pakai tisu kering gitu, terus kalian tap-tap kayak gitu biar airnya hilang gitu, guys. Tapi kalau misalkan aku tanya gitu, Kak, emang perih ya kok sampai keluar air mata kayak gitu, mereka jawabannya nggak perih. Cuman karena memang mata mereka itu terlalu sensitif, jadi kalau misalkan pakai lem yang ini meskipun nggak perih, ada beberapa customer yang ngeluarin air mata gitu, guys. Dan ini lem awet banget juga, tahan lama juga. Saking lamanya itu yang aku bilang, customerku nggak balik-balik lagi buat pasang eyelash ke aku karena alas mereka masih bener-bener banyak gitu, guys. Udah sampai berminggu-minggu tuh tetap awet. Nah, guys, gitu. Yang ketiga karena udah saking susahnya aku cari yang B27 tadi tuh, yang Jovisa seri B27 itu, akhirnya aku beli yang Jovisa ini. Awalnya iseng-iseng nyoba sih, guys, cuman ternyata aku suka, aku sekarang jatuh cinta juga sih sama Jovisa yang ini. Jadi dia punya 3 varian juga. Yang pertama itu yang SG01 atau yang gambar sininya tuh warnanya kuning. Terus yang kedua adalah yang SG02 yang sininya warnanya silver, kemudian yang SG03 yang aku punya ini yang sininya pink. Nah, dari ketiganya ini bedanya apa sih, guys? Nah, aku jelasin satu persatu. Kalau yang SG01 itu biasanya untuk mata normal cenderung ke strong, atau mata normal normal lebih ke strong, yang matanya istilahnya dia nggak ada iritasinya deh kayak gitu, sama maksudnya uh, bukan iritasi, nggak ada sensitifnya gitu loh, mau dipakai lem apa aja kayaknya tuh mata ya kuat aja gitu loh, guys. Nah, dan di SG01 dia kecepatan keringnya juga 1 detik dan untuk ketahanannya itu 6 sampai 7 minggu. Nah, kemudian yang SG02 atau yang warnanya silver, sininya silver, itu dia untuk mata yang sensitif, jadi cenderung sensitif. Untuk ketahanan lemnya juga 6 sampai 7 minggu. Jadi kalau misalkan kalian punya customer banyak yang sensitif matanya gitu, atau mereka gampang nangis gitu, kalian bisa pakein yang SG02. Cuman kalau SG02 tuh kayaknya susah banget sih, guys, buat dicari. Mungkin orang tuh lebih senangnya beli yang SG02 karena relatif lebih aman sih, guys, daripada yang SG01 ataupun SG02. Istilahnya orang yang matanya sensitif aja bisa dipakein yang SG02, apalagi yang enggak kayak gitu loh, guys. Nah, terus yang ketiga ini adalah yang aku pakai. Dia juga kecepatan keringnya itu 1 detik dan dia untuk mata yang bener-bener strong. Jadi lebih kuat lagi daripada yang normal. Makanya ketahanannya ini 7 sampai 8 minggu. Sebetulnya selisih 1 minggu sih. Itu pun tergantung kita cara pemasangannya gitu, guys. Nah,
Tapi kenapa aku suka yang ini? Karena dia, yaitu tadi ketahannya lebih lama gitu. Dan waktu itu aku juga nyari yang SG02 tuh nggak ada sebetulnya. Cuman dari beberapa customerku itu juga nggak ada yang ngeluh kalau lem ini bau dan juga perih. Paling ya itu tadi, karena ini yang kode ini memang untuk yang mata strong gitu. Jadi beberapa customer tuh ada yang kayak ngeluarin air mata, tapi sebetulnya dia nggak perih guys. Karena memang saking sensitifnya matanya. Nah kalau misalkan kalian nggak mau kesusahan dengan akhirnya air mata yang keluar gitu, kadang-kadang kan kalau misalkan air matanya yang keluar nggak terlalu banyak atau kalian langsung tanggap gitu, langsung dilapin pakai tisu, nggak terlalu mengganggu guys. Cuman kalau misalkan kalian nggak tanggap dan juga kalian nggak langsung ngelapin, akan mengganggu proses pemasangan eyelash extension kalian gitu guys. Terus lem ini juga dia fumsnya itu dia dikit banget, jadi ya buat mata-mata sensitif gitu nggak terlalu, nggak perih sih bahkan guys. Dan aku juga sebagai yang pasang gitu nggak ngerasain kalau ini tuh baunya nyengat, itu juga nggak. Dan kenapa aku suka banget sama lem ini, nih guys, kalian bisa lihat aku beli lem ini itu di bulan 5, berarti sekarang udah 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah 5 bulan, hampir setengah tahun yang lalu lah ya. Dan aku tuh bisa sampai ini habis, dan bahkan sampai aku sobek kayak gini guys, karena waktu itu ini tutupnya nggak bisa dibuka. Aku tuh kan orangnya teledoran gitu ya, kadang tuh masih merah, ternyata tutupnya tuh belum belum kenceng dan udah aku geletakin gitu. Jadi kayaknya tuh ada eh, lem yang tumpah ketutup gitu, jadi tutupnya nggak bisa dibuka dan bener-bener kuat banget gitu guys. Dan sampai aku lubangin kayak gini guys, ternyata dia nggak kering sama sekali. Nggak tahu dia tuh nggak kering di tempatnya ini sama sekali, dan dia masih tetap bisa aku pakai sampai aku mereng-merengin gini. Dan akhirnya sampai lem ini habis gitu guys. Nah tapi untuk yang ini aku nggak tahu, karena aku juga nyimpennya bener atau memang lem ini nggak gampang, apa namanya, nggak gampang kering di tempatnya gitu, juga aku nggak tahu. Yang jelas setelah aku mengalami yang Jo Amor dulu itu gampang banget kering di tempatnya, jadi aku mulai mulai saat itu ya aku nyimpennya tuh di wadah kayak gini guys. Nih aku yang selalu bilang sama kalian, buat nyimpennya itu di box kayak gini, kalian jadi nggak perlu beli-beli apa namanya tempat lem yang khusus-khusus itu, karena ya aku simpen di box kayak gini yang penting rapet gitu ya, membuktikan juga kalau lem ini selama 5 bulan bahkan hampir 6 bulan itu dia nggak kering di tempatnya dan tetap awet dan tetap bisa dipakai. Dan juga sampai aku lubangin pun nyatanya dia nggak kering gitu loh guys, dan sampai habis dia tetap awet kayak gitu loh. Jadi gitu guys, kalau misalkan kalian mau nyimpen lemnya, silahkan kalian simpen di kotak tertutup kayak gini, yang penting rapet. Jadi kayak kemarin itu dia nanya ke aku, kak misalkan bener nggak sih lem itu harus disimpan di kulkas kayak gitu. Sebetulnya aku belum pernah melakukan riset itu, dan aku juga nggak bakalan bilang kalau misalkan ditaruh di kulkas nanti beku atau segala macem. Kan naruhnya di kulkas ya, bukan di freezer gitu. Cuman kalau mungkin baik baik buat disimpan di kulkas gitu. Cuman apa semua orang yang memulai eyelash extension itu punya kulkas? Kan enggak gitu ya guys. Jadi aku saranin buat kalian beli aja kotak kayak gini. Ini harganya nggak sampai 20.000, nggak sampai 20.000 kok guys. Kotak-kotak kayak gini ini juga yang gede. Kalian bisa beli yang lebih kecil kalau misalkan cuman buat nyimpen lem-lem doang kayak gitu. Nah, terus aku juga bakal ngasih tahu ke kalian guys. Jadi dari ketiga lem ini yang pernah aku pakai ini, kenapa aku tetap paling seneng ini? Karena ketika aku tempelin si bulu mata eyelash extensionnya itu ke lemnya ini, dia ujung lemnya itu tuh nggak ngegumpal guys. Kadang kan ada yang ngegumpal dan kita harus tap-tap dulu di apa namanya, di iPad-nya atau di wadah lemnya itu. Nah, kalau yang ini tuh dia dua-duanya ini tuh dia agak, jadi kayak agak ada gumpalan gitu di ujungnya, dan harus harus ini ditetepin gitu. Jadi kalau misalkan aku masukin bulu mata eyelash extensionnya itu lebih dalam lagi, dia bakal ketika dipasang dia bakal ngegumpal lagi kalau misalkan nggak aku tetepin dulu gitu loh guys. Cuman kalau yang ini aku nggak tahu sih apa karena dia uh, bentuknya lebih cair daripada yang kedua ini. Jadi misalkan aku celupin pun sampai setengah bulu mata eyelash extensionnya itu, dia nggak akan ngegumpal guys. Mungkin karena saking cairnya gitu ya guys. Jadi kalau misalkan aku pasang gitu udah enak, aku nggak perlu ngetetep lagi karena dia nggak akan ngegumpal gitu loh guys. Nah, tapi dengan dia nggak sekental ini, pemasangannya pun awet gitu loh guys. Jadi
Aku rekomendasiin sih buat kalian kalau misalkan lagi nyari lem-lem yang harganya nggak terlalu murah banget dan juga nggak terlalu mahal banget, kalian bisa pakai Jovisa yang seri Glue SG01, SG02, atau SG03. Nah guys, itu tadi review lem eyelash dari aku. Jadi misalkan kalian bertanya-tanya ke aku tentang lem eyelash yang lain, aku belum bisa ngasih review ke kalian karena sejauh ini aku masih selalu pakainya dari brandnya Jovisa. Dan buat kalian yang udah ada pengalaman pakai lem eyelash apa gitu selain brandnya Jovisa, kalian bisa share ke komen ya guys, supaya kita belajar bareng-bareng gitu, supaya kita tahu bareng-bareng lem eyelash apa yang lebih bagus ataupun yang harganya murah tapi tetap bagus gitu. Tapi kalau misalkan buat kalian yang lagi memulai eyelash extension dan kalian sudah menemukan formula ataupun istilahnya kalian sudah menemukan lem eyelash apa yang bagus buat kalian, ya udah kalian pakai itu aja dan nggak usah gonta-ganti gitu guys. Kecuali ada komplain dari customer misal lemnya perih, lemnya baunya nyengat kayak gitu, kalian boleh cari yang lebih baik. Tapi kalau misalkan kalian udah dapet yang baik, ya udah kalian pakai itu aja. Oke guys, sekian review lem eyelash dari aku, dan jangan lupa aku akan upload videoku setiap hari Senin dan juga Jumat. Jadi kalian silahkan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku update video. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga komen apapun. Aku butuh banget bantuan dari kalian buat kasih saran aku buat bikin video apa lagi. Oke guys, semoga kalian suka sama video yang aku buat dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan kita belajar bareng-bareng. See you next time. Thank you for watching.